Jauh di dalam reruntuhan kuno, sekelompok penjelajah tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Satu-satunya yang masih hidup adalah Ju Heon, seorang pendekar pedang berbakat yang masih berusaha melawan monster kuat yang telah membunuh seluruh timnya. Dengan tangan gemetar, Ju Heon menggenggam pedangnya saat monster ular raksasa mengangkat kepalanya untuk menyerang. Ju Heon segera berlari ke samping saat ular itu menerjang, lalu melompat tinggi dan melancarkan serangan kuat. Namun, monster itu ternyata cerdas dan sudah mengantisipasi serangannya. Ia menahan serangan Ju Heon dengan kukunya yang sangat kuat, lalu mendorongnya mundur. Ju Heon kemudian berlari ke arah dinding untuk memancing monster itu mendekat. Setelah itu, ia menerjang dengan seluruh kekuatannya. Monster tersebut membuka rahangnya lebar-lebar untuk menelannya hidup-hidup. Namun, tepat saat itu, monster tersebut melihat aura biru menyelimuti pedang Ju Heon. Ia langsung menyadari bahwa serangan itu berbahaya dan menghantam Ju Heon dengan ekornya. Ju Heon memuntahkan banyak darah sebelum tubuhnya membentur dinding. Namun, ia segera sadar saat monster itu kembali menyerang. Ia melarikan diri ke samping dan melihat kepala monster tersebut tertancap di dinding. Ini adalah kesempatan emas untuk menghabisinya. Ju Heon melompat dan mengerahkan seluruh kekuatannya melalui pedang untuk menusuk kepala ular itu. Namun, pedangnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan patah menjadi dua. Bilahnya pun tertancap di kepala ular. Ju Heon terlempar oleh ledakan itu dan tidak sempat mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum ular tersebut membebaskan diri dan menggigit kakinya. Ju Heon menjerit kesakitan dan berkali-kali menusukkan pedang patahnya ke mata ular itu, tetapi serangannya tidak cukup untuk menghentikannya. Ular itu terus menggigit kakinya seperti mainan kunyah, lalu membanting tubuhnya ke tanah. Ia terus mencabik-cabik kaki Ju Heon hingga ia menjerit kesakitan dan berpikir bahwa ia tidak ingin mati seperti ini. Ia mengutuk seorang pria bernama Tajan karena telah melakukan ini kepadanya. Ia juga mengingat bagaimana dirinya ditugaskan dalam misi ini dengan janji imbalan yang besar. Namun, yang ia dapatkan pada akhirnya hanyalah kematian yang brutal. Setelah terbebas dari rahang ular, Ju Heon masih berusaha merangkak menuju pedangnya. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa apapun yang dilakukannya, ia tidak bisa mengubah hasil pertarungan ini. Ia mulai tertawa dan menyuruh ular itu untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Ular itu pun langsung menerkamnya. Namun, serangan tersebut tidak pernah mengenainya. Sebaliknya, Ju Heon mendengar suara yang mengeluh bahwa dia terlalu berisik. Saat membuka mata, Ju Heon melihat bahwa waktu di sekitarnya telah membeku. Kemudian, ia kembali mendengar suara itu. Ju Heon mengira suara tersebut berasal dari sebuah relik. Ia berteriak bahwa dirinya sudah melihat banyak relik seperti itu di masa lalu. Ia mengatakan bahwa tidak peduli dewa mana yang memiliki relik tersebut, lalu memintanya untuk menyingkirkan ular itu dan membiarkannya pergi dari tempat ini. Suara itu menertawakannya dan bertanya apakah Ju Heon pikir dia bisa keluar dari tempat ini bahkan jika ular itu dikalahkan. Saat itulah Ju Heon melihat kakinya, atau apapun yang tersisa dari kakinya. Suara itu mengatakan bahwa meskipun dia berhasil merangkak keluar, dia tetap akan mati kehabisan darah. Sangat disayangkan, karena Ju Heon sebenarnya orang yang berbakat. Hanya saja, dia lahir di era yang salah. Ju Heon berteriak bahwa dia juga tidak ingin hidup seperti ini, tetapi dia tidak punya kendali atas bagaimana hidupnya berjalan. Dia kembali mengutuk pria bernama Taejin dan bersumpah akan membunuhnya apapun yang terjadi. Suara itu menyukai semangat Ju Heon, meskipun dia hanya memiliki waktu 12 menit sebelum mati. Kemudian, suara itu mulai turun dari langit-langit. Ju Heon melihat seekor gagak bermata empat terbang turun dari cahaya keemasan yang menyala-nyala. Gagak itu memutuskan untuk memberinya kesempatan. Gagak itu menyuruh Ju Heon pergi dan mengklaim tahta raja sejati jika dia mampu. Setelah itu, gagak tersebut menembakkan semburan energi ke arahnya. Ju Heon merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan saat kakinya yang hilang tumbuh kembali dalam sekejap. Ketika membuka mata, Ju Heon begitu terguncang sampai tidak menyadari bahwa kakinya sudah kembali dan dirinya telah keluar dari penjara bawah tanah. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada gagak yang menyuruhnya mengklaim tahta raja sejati. Dia berpikir bahwa gagak itu pasti sebuah relik kelas tinggi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kakinya sudah kembali dan tubuhnya hidup serta sehat sepenuhnya. Ju Heon melihat sekeliling dan mendapati sekelompok polisi yang marah menatapnya. Di sana juga ada seorang wanita yang mengeluh bahwa Ju Heon memukul putranya tanpa alasan. Ju Heon bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa dia berada di sana, sementara petugas di depannya mencoba menginterogasinya. Namun, dia tidak bisa fokus pada pertanyaan-pertanyaan itu. Dia justru bertanya-tanya apakah gagak tersebut membuatnya mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Petugas itu mulai kesal karena Ju Heon bahkan tidak menyebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa ini adalah cara yang buruk untuk memulai tahun 2025. Mendengar itu, Ju Heon langsung tersadar dari lamunannya. Dia memeriksa kalender dan melihat bahwa tanggalnya adalah tanggal 1 Januari tahun 2025. Namun, itu seharusnya tidak mungkin. Tahun 2025 adalah 15 tahun yang lalu. Ju Heon akhirnya menyadari bahwa gagak itu telah mengirimnya ke masa lalu untuk memberinya kesempatan kedua. Dia mulai tersenyum karena sekarang dia bisa mengulang hidupnya. Tiba-tiba, dia melihat Karen di sebelahnya, yang terus berteriak karena Ju Heon memukul anaknya. Setelah sedikit berpikir, Ju Heon akhirnya mengingat wanita itu dan anaknya yang menyebalkan. Anak laki-laki itu datang untuk berkelahi dengannya di sekolah menengah. Saat Ju Heon mendorongnya,
Anak itu jatuh ke tanah seperti pemain sepak bola dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ju Heon ingat bahwa terakhir kali, wanita itu meminta ganti rugi yang sangat besar. Karena dia tidak punya uang, dia terpaksa berlutut dan memohon agar jumlahnya dikurangi. Saat tenggelam dalam pikirannya, wanita tua yang menyebalkan itu menyuruhnya untuk memperhatikan ketika orang yang lebih tua sedang berbicara. Dia mencoba menamparkan Ju Heon, tetapi tubuhnya bergerak sendiri dan langsung menghentikan tangan wanita itu, membuat semua orang terkejut. Namun, Ju Heon justru paling terkejut karena tubuhnya masih mengingat cara bertarung. Kali ini, dia memutuskan untuk melakukan semuanya dengan cara berbeda. Dia menyuruh Karen diam karena anaknya yang memulai perkelahian. Dia juga mengatakan bahwa Karen meminta ganti rugi terlalu besar hanya karena putranya ditampar. Menurutnya, itu membuktikan bahwa orang kaya adalah orang paling serakah di planet ini. Mendengar itu, putra Karen menjadi marah dan langsung menyerang Ju Heon. Namun, Ju Heon dengan mudah menangkap tinjunya lalu membantingnya ke tanah. Sementara Karen menyuruh polisi untuk segera menangkapnya, Ju Heon mulai menilai situasinya. Tubuhnya bergerak dengan sangat baik. Hal itu membuatnya sadar bahwa penyakit akibat relik dari kehidupan sebelumnya belum menyerangnya. Selain itu, semua kemampuan bertarung yang dia kembangkan selama 15 tahun terakhir ternyata masih ada. Ju Heon sangat gembira, tetapi kemudian dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan menyerang anak itu di depan polisi, meskipun semua orang melihat bahwa dia hanya membela diri. Polisi tidak bisa membantah Karen karena dia punya uang, sehingga Ju Heon akhirnya dikurung. Karen terus mengutuknya dan mengancam akan membuat seluruh keluarganya bangkrut karena telah menyakiti putranya. Namun, Ju Heon sama sekali tidak peduli karena dunia sebentar lagi akan berubah. Pada tahun 2025, gempa bumi dahsyat mengguncang seluruh planet. Setelah itu, makam-makam mulai bermunculan di berbagai tempat. Di dalam makam-makam tersebut terdapat peninggalan dari mitologi dan fiksi yang telah menjelma setelah dikenang sebagai cerita oleh manusia selama berabad-abad. Orang-orang yang mendapatkan peninggalan tersebut memperoleh kemampuan luar biasa. Karena itu, banyak orang mulai pergi mencari peninggalan untuk diri mereka sendiri. Ju Heon adalah salah satu penjelajah tersebut. Dia mendapatkan keberuntungan besar ketika menemukan sebuah relik arkeologi yang memberinya pengetahuan tentang makam dan harta karun. Awalnya, dia berpikir bahwa kemampuan barunya akan membuatnya menjadi orang kaya. Namun, keadaan mulai berubah. Sebuah perusahaan besar bernama TKBM, yang dipimpin oleh Tae Jun Kwon, mengambil alih kendali atas makam-makam tersebut. Mereka mulai menggunakan tentara terlatih untuk menghentikan orang-orang menjelajahi makam. Perusahaan-perusahaan besar lainnya juga mulai memonopoli makam, sementara orang-orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan kapitalisme. Untungnya, kemampuan Ju Heon diakui dan dia direkrut oleh TKBM. Selama bertahun-tahun, dia menangani pekerjaan kotor perusahaan tersebut, termasuk pencurian, penyelundupan, spionase, dan penjarahan ilegal makam-makam yang berada di bawah kendali pemerintah. Berkat Ju Heon, Tae Jun menghasilkan banyak uang. Namun, Ju Heon tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Yang dia dapatkan hanyalah kebencian dan cemoohan dari orang lain yang menyebutnya sebagai anjing peliharaan Tae Jun. Namun, Ju Heon tidak mempermasalahkannya karena dia memang memilih menjadi anjing Tae Jun. Namun, pada akhirnya, Tae Jun membuangnya dengan menjebaknya hingga hampir membunuhnya. Setelah mengingat kejadian terakhir, Ju Heon memutuskan bahwa dia harus segera bersiap untuk menggali makam. Saat memikirkan hal itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul di depannya. Pesan itu menyebutnya sebagai perampok makam dan pencuri payah yang bahkan tidak bisa menggunakan sekop dengan benar. Ju Heon langsung sadar bahwa ini ulah gagak bermata empat dan menyuruhnya pergi. Namun, bukannya gagak, sebuah jendela lain muncul di depannya dan menunjukkan kemampuannya. Dia adalah mata-mata peringkat F yang bisa mendeteksi apapun dalam radius 1 meter. Ju Heon tidak tertarik dengan semua ini karena dia sudah merasa seperti tiruan murahan Sung Jinwoo. Dia tidak ingin kisah hidupnya berubah menjadi solo leveling berikutnya. Dia meninju jendela tersebut hingga menghilang. Setelah itu, layar lain muncul dan memberinya misi untuk membuka keempat keterampilan Tomb Raider. Ju Heon tidak terlalu senang dengan hal itu. Kemudian, seorang polisi menyuruhnya diam dan minum obat skizofrenianya karena dia terlihat berbicara sendiri. Ju Heon akhirnya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat jendela sistemnya. Saat itu, dia melihat seekor kecoa di dekatnya. Berkat kemampuannya, dia bisa melihat semua detail kecoa itu dengan jelas. Dia menyadari bahwa ini adalah kemampuan yang sama yang dulu diberikan oleh relik arkeologinya. Sekarang, dia bisa mengaksesnya melalui jendela sistem. Ju Heon berpikir bahwa dia sudah memulai dengan baik. Tiba-tiba, temannya, Detektif Jinwoo, datang untuk membebaskannya. Jinwoo mengatakan bahwa anak laki-laki tadi seharusnya berada di balik jeruji besi, bukan Ju Heon. Dia juga mengatakan bahwa dirinya akan mengurus semuanya. Ju Heon berterima kasih kepadanya. Jinwoo terkejut mendengarnya karena Ju Heon biasanya tidak sesopan itu. Dia kemudian tertawa, sementara Ju Heon merasa senang melihat teman lamanya kembali hidup dan masih muda. Saat mereka berjalan pulang, Ju Heon bertanya kepada Jinwoo apakah akhir-akhir ini ada kejadian aneh yang terasa supranatural. Jinwoo menyuruhnya menemui terapis karena kondisi mentalnya terlihat buruk. Ju Heon kini yakin bahwa belum ada pengguna relik di dunia ini. Namun, dia merasa makam-makam sudah mulai bermunculan.
Dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Masalahnya, sebagian besar relik awal berada di Eropa dan Amerika, sementara dia membutuhkan uang untuk pergi ke sana. Tiba-tiba, dia bertemu sekelompok preman yang bertanya kemana dia akan pergi. Ju Heon mulai menyeringai karena dia sudah menemukan sumber uangnya. Pemimpin kelompok itu adalah Keon, seorang preman kelas bawah sekaligus maklar seni. Ju Heon pernah bekerja untuknya di masa lalu ketika sangat membutuhkan uang. Upahnya rendah dan dia diperlakukan seperti anjing, tetapi dia tetap bekerja. Namun, kali ini Ju Heon memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Salah satu preman mendekatinya dan menyuruhnya sadar. Namun, saat preman itu mencoba memukulnya, Ju Heon langsung menamparnya dengan keras hingga jatuh ke tanah. Dia mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dan meminta Keon membayar gaji serta pesangonnya yang tertunggak. Keon tertawa mendengarnya lalu menyerang Ju Heon, tetapi Ju Heon berhasil mengalahkannya dan membuat preman lainnya ketakutan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama, tetapi Ju Heon juga mengalahkan mereka dengan mudah. Ju Heon menyadari bahwa semua keahliannya masih ada, tetapi kekuatannya belum kembali sepenuhnya. Jadi, dia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tiba-tiba, Keon bangkit dan mengeluarkan pisau emas dari sakunya untuk memberinya pelajaran. Anak buahnya memperingatkan bahwa pisau itu berbahaya. Ju Heon langsung mengenalinya sebagai sebuah relik. Dia bertanya-tanya bagaimana orang biasa seperti Keon bisa mendapatkan relik. Namun, dia kemudian berpikir bahwa pisau itu mungkin salah satu relik yang keluar dari makam dan bercampur dengan masyarakat manusia. Namun, Ju Heon tidak peduli karena dia akan segera merebut relik itu dari para preman. Keon menyerang Ju Heon dengan relik tersebut, tetapi Ju Heon berhasil menghindari semua serangannya. Dia kemudian meraih lengan Keon, membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu mengarahkan pisau ke tenggorokannya. Hal itu membuat pisau tersebut menolak Keon sebagai pemiliknya dan langsung berpindah ke tangan Ju Heon. Ju Heon kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada para pecundang itu bagaimana cara menggunakan relik. Dia mengaktifkan kekuatan pertama pisau tersebut yang memberinya penglihatan sinar X, sehingga dia bisa melihat anatomi lawannya dengan sangat jelas. Pertama, dia menendang Keon hingga membentur dinding. Keon bahkan tidak sempat melawan sebelum para anak buahnya menyerang Ju Heon. Ju Heon kemudian menggunakan kemampuan kedua relik tersebut, yang membuat tubuhnya sebagian tidak terlihat sekaligus meningkatkan kecepatannya. Dia memberikan tebasan serius kepada kedua anak buah itu sebelum mereka bahkan sadar bahwa mereka telah diserang. Hal itu membuat semua orang ketakutan dan mereka langsung menyerah. Kemudian, Keon memberitahu bosnya bahwa dia dan seluruh gengnya telah babak belur. Bosnya sama sekali tidak percaya dan langsung marah. Dia bertanya bagaimana Keon bisa membiarkan hal itu terjadi. Keon menjelaskan bahwa Ju Heon bergerak sangat cepat dan matanya bersinar, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, yang paling membuat bosnya marah adalah Ju Heon mengambil semua uang di rekening bank Keon serta sebuah patung Buddha. Bosnya benar-benar murka dan menyuruh Keon mendapatkan semuanya kembali dengan cara apapun. Tiba-tiba, kemampuan mata-mata Ju Heon aktif. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tersembunyi di dalam patung tersebut. Dia menghapus layar di depannya, lalu mengguncang patung itu untuk memastikan bahwa memang ada sesuatu di dalamnya. Ju Heon kemudian memotong bagian bawah patung dengan pisau. Sebuah botol kecil berisi cairan biru pun jatuh ke tanah. Ju Heon langsung membuang patung tersebut karena mengenali cairan itu sebagai narkoba ilegal. Sekarang, hanya ada satu hal lagi yang perlu dia urus. Ju Heon pun menghubungi teman detektifnya, Jin Woo. Pada saat yang sama, atasan Keon menelepon atasannya untuk melaporkan bahwa patung itu telah hilang. Ketika pintunya didobrak, wanita itu membentak dan bertanya siapa yang berani mengganggunya saat dia sedang sibuk. Namun, dia terkejut saat melihat Jin Woo dan seorang petugas lain membawa Keon ke kantornya dalam keadaan diborgol. Jin Woo mengatakan bahwa mereka mendapat informasi tentang transaksi narkoba dan menangkap pria yang bersama wanita itu karena membawa sebotol narkoba. Mereka juga sedang menyelidiki gudang tempat pria itu bekerja untuk mencari lebih banyak narkoba. Wanita itu mulai panik, tetapi mencoba meyakinkan Jin Woo bahwa dirinya hanya seorang pedagang seni dan tidak lebih dari itu. Dia yakin polisi tidak akan bisa membobol kata sandi yang melindungi ruang gudang. Namun, saat itu Jin Woo menerima konfirmasi bahwa mereka telah memeriksa karya seni di gudang dan semuanya mengandung narkoba. Wanita itu merasa dunianya runtuh ketika mengetahui bahwa semua kata sandinya berhasil diretas. Jin Woo kemudian memborgolnya dan membiarkannya berbicara dengan Ju Heon. Ju Heon mengatakan bahwa dia seharusnya mengganti kata sandinya dari 1, 2, 3, 4, 5. Wanita itu mengumpatnya saat polisi membawanya pergi. Tak lama kemudian, Jin Woo mengirim pesan kepada Ju Heon bahwa dia akan segera menerima hadiah 10 juta yen karena telah membantu mengungkap jaringan perdagangan narkoba. Ju Heon senang mendengarnya karena sekarang dia punya cukup uang untuk mulai mencari peninggalan. Dia memutuskan untuk pulang lebih awal dan beristirahat sebelum memulai perjalanannya keesokan hari. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara dentuman keras. Ju Heon segera bergegas melihat apa yang terjadi dan menemukan sebuah makam di tempat apartemennya dulu berada. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, dia pergi memeriksa keadaan dan melihat penduduk setempat yang cemas, sementara para tentara menjaga makam tersebut. Dia kemudian melihat seorang wanita sedang berbicara di telepon tentang bagaimana pemerintah negara itu belum mengetahui keberadaan makam-makam tersebut. Karena itu,
Mereka berencana meledakkan makam ini sebelum negara tersebut mengetahui nilai sebenarnya. Namun, Ju-heon terkejut saat melihat penggali lain di sana. Dia bertanya apa yang dilakukan Republik Band dengan mengirimkan tim penggalian mereka ke tempat ini. Seorang pria bernama Kenji kemudian bertanya kepada wanita bernama Linda apa yang dia lakukan di sana, karena Amerika Serikat juga seharusnya tidak berada di tempat itu. Saat mereka berdebat tentang siapa yang akan mendapatkan harta dari makam tersebut, Ju-heon mulai panik karena dia tidak menyangka Chia dan Republik Band akan berada di sana. Namun, setelah melihat mereka berencana meledakkan makam, Ju-heon menyadari bahwa mereka bukanlah ahli. Hal itu justru membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah. Tiba-tiba, dia melihat huruf-huruf merah menyala di jalan yang dimulai di dekatnya dan mengarah ke makam. Dia mengenali huruf-huruf itu sebagai glif makam, yang bisa dianggap seperti bio Instagram sebuah makam. Jika seseorang bisa memahaminya, mereka dapat mengetahui lokasi pintu masuk makam serta jebakan yang ada di dalamnya. Ju-heon mengikuti glif tersebut dan menemukan pusatnya. Tepat saat dia hendak mulai membacanya, sebuah jendela muncul di depannya dan memberinya gelar ahli kriptografi. Itu juga membuka keterampilan linguistik peringkat F yang meningkatkan pemahamannya terhadap semua bahasa. Keterampilan ini juga merupakan salah satu yang harus dia buka untuk menyelesaikan misi pertamanya, tetapi Ju-heon tidak mengkhawatirkannya. Dia segera menemukan pintu masuk makam dan menebasnya dengan pisaunya. Pilar energi terang langsung melesat ke langit saat pintu masuk terbuka. Linda dan Kenshi terkejut melihatnya karena mereka belum pernah melihat makam terbuka dengan benar. Salah satu anak buah Linda memberitahunya bahwa pintu masuk makam sudah terbuka. Kenshi langsung berlari menuju pilar cahaya di depannya. Linda mengikutinya, dan mereka berdua melompat ke dalam lubang di tanah yang mengeluarkan energi dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Ju-heon menggunakan korek api untuk membaca hieroglif di dinding. Dia kemudian mengikutinya karena yakin bahwa itu adalah arah yang benar. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah area terbuka dengan danau jernih di tengahnya. Dan tepat disitulah dia ingin berada. Ju-heon melihat danau itu lalu melemparkan pisaunya ke dalamnya, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Tepat setelah itu, seekor ular raksasa yang bisa berbicara muncul dari danau. Ular itu bertanya siapa orang bodoh yang menjatuhkan hartanya ke danau kali ini. Ju-heon melambaikan tangan untuk menarik perhatian ular itu. Sikap acuh tak acuhnya membuat ular tersebut tidak senang. Namun, ular itu tidak berniat memakannya. Ia justru mengulurkan tangan dengan lembut, membuka mulutnya, lalu bertanya pisau mana yang menjadi milik Ju-heon, yang emas atau yang perak. Ju-heon tahu bahwa relik makam ini adalah kapak emas dan perak dari kisah penebang kayu yang kehilangan kapaknya, lalu mendapatkan 2 kapak tambahan karena kejujurannya. Ju-heon juga tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dia mengatakan kepada ular itu bahwa tidak satu pun dari pisau tersebut miliknya. Ular itu kemudian mengeluarkan pisaunya dan bertanya apakah ini yang dia cari. Ju-heon tahu bahwa jika dia menjawab ya, dia akan mendapatkan kembali pisaunya sekaligus relik makam tersebut. Namun, dia tidak berniat mengambilnya dengan cara yang mudah. Dia bertanya kepada ular itu apakah dia boleh memeriksa pisaunya dari dekat untuk memastikan. Ular itu tidak keberatan. Ju-heon berjalan mendekat. Begitu mendapatkan pisaunya, dia langsung menebas ular tersebut, menyebabkan kerusakan fisik sekaligus emosional. Ular itu bertanya mengapa Ju-heon menyerangnya, padahal ia hanya mencoba menjalankan tugasnya. Ju-heon menjawab bahwa dia tidak mempercayai makhluk seperti itu. Ular itu kemudian mengepungnya dari segala sisi. Ju-heon mengatakan bahwa tidak ada jaminan dia akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan ujian ini. Bahkan jika dia mendapatkan relik tersebut, dia mungkin berubah menjadi pembunuh yang kehilangan akal sehat. Ular itu terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana Ju-heon bisa mengetahui rahasia tersebut. Ju-heon teringat bahwa dia pernah membaca berita tentang hal ini di kehidupan sebelumnya. Saat itu, kapak emas dan perak ditemukan di Amerika, dan penggunanya berubah menjadi pembunuh berantai. Ular itu tiba-tiba menyerang Ju-heon. Namun, Ju-heon berhasil menghindar, melompat ke atas tubuhnya, lalu menusuk kepalanya dengan pisau. Ular itu mengatakan bahwa serangan tersebut belum cukup untuk menundukkannya. Ju-heon pun meningkatkan kekuatannya dan menusukkan pisau lebih dalam. Ular itu menggeliat kesakitan sambil bergerak liar, memberi Ju-heon pengalaman menegangkan yang tak terlupakan. Ju-heon menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menguasai sebuah relik. Cara pertama adalah afinitas, yaitu kemampuan mengendalikan relik melalui kepercayaan. Cara kedua adalah dominasi, yaitu mengendalikan relik melalui kekuatan. Cara ketiga adalah kompatibilitas, ketika pengguna dan relik tersebut memang ditakdirkan untuk bersama. Saat ini, Ju-heon mencoba menggunakan dominasi pada ular yang menolak menyerah dan terjun ke danau untuk melepaskan diri darinya. Ju-heon terus memegang ular itu, tidak peduli seberapa cepat dan tidak teraturnya gerakan ular tersebut. Dia menyuruhnya untuk patuh atau akan menghancurkannya sepenuhnya. Ular itu menyuruhnya berhenti sambil meronta-ronta dengan panik. Sisiknya berubah menjadi emas dan mulai rontok satu persatu. Seluruh tubuh ular itu kemudian berubah menjadi air, lalu air tersebut berubah menjadi kapak emas dan perak. Ju-heon senang karena berhasil mendapatkan relik itu tanpa efek samping. Jendela sistemnya kemudian memberitahunya bahwa dia mendapatkan gelar penyintas makam dan keterampilan baru, penggalian makam, yang meningkatkan pemahamannya tentang makam. Ju-heon senang karena sekarang hanya tersisa satu keterampilan lagi yang harus dia buka untuk menyelesaikan misi.
Saat dia mengutak-atik layar untuk mempelajari lebih lanjut tentang statistiknya, layar lain muncul di depannya. Dia mendapatkan gelar baru, penyalahguna relik, yang meningkatkan kekuatan dominasinya tetapi mengurangi afinitasnya. Ju Heon tidak peduli karena dalam kehidupan ini, dia memang ingin mendominasi semua relik. Tepat saat itu, dia mendengar dua penjelajah lain datang. Ju Heon segera bersembunyi dan melihat Kenshi melemparkan relik ke danau. Dia merasa kasihan karena Kenshi tidak tahu bahwa makam tersebut sudah dibersihkan. Namun, Ju Heon tidak tinggal untuk melihatnya menderita. Sementara itu, Kenshi mulai tidak sabar karena seorang nabi mengatakan bahwa dia hanya perlu melemparkan relik ke danau untuk mengaktifkan ujian. Linda kemudian bertanya apakah rumor tentang Republik Ben yang memiliki relik ramalan itu benar. Kenshi menyangkalnya meskipun rahasia tersebut sudah terbongkar. Tiba-tiba, makam mulai berguncang dan atapnya mulai runtuh. Mereka berdua terpaksa berlari keluar sebelum terjebak di dalam reruntuhan. Sementara itu, beberapa anak buah Rion sedang menggeledah kantor bos mereka untuk mencari barang berharga yang mungkin tertinggal. Namun, kantor itu benar-benar kosong. Seorang pria berambut pirang bernama Wo mengutuk Ju Heon karena telah menghancurkan hidup mereka. Dia mengatakan kepada dua pria lainnya bahwa dia pasti akan memukuli Ju Heon sebagai bos baru mereka. Namun, saat menerima telepon dari Ju Heon, Wo langsung panik dan jatuh ke lantai. Dia tetap mengangkat teleponnya. Ju Heon bertanya apakah Wo ingin mati karena terlalu lama mengangkat telepon. Wo menyuruh Ju Heon untuk menghormatinya karena dia adalah senior. Namun, Ju Heon menyuruhnya diam dan melakukan tugas untuknya. Sementara itu, Kenshi menelepon markasnya untuk memberitahu bahwa dia gagal dalam misi. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa setelah kepergiannya, ada ramalan lain tentang seorang pria lokal yang menemukan relik tersebut lebih dulu. Kenshi marah karena merasa dia tidak perlu bersusah payah jika sudah mengetahui hal itu sejak awal. Pria di ujung telepon menjelaskan bahwa nabi mereka tidak selalu bisa membaca tulisan tersebut dengan benar karena menggunakan bahasa Jepang. Namun, dia meminta Kenshi berhati-hati terhadap pria yang telah menaklukkan makam itu karena ramalan menyebutnya sebagai orang yang akan melahap dunia. Sementara itu, Ju Heon memberitahu Wo bahwa tugasnya adalah masuk ke rumah lelang rahasia terbesar di dunia bernama Midas dan menemukan seorang pria bernama Jack Cayman di sana. Wo bertanya bagaimana mungkin orang biasa seperti mereka bisa masuk ke rumah lelang tersebut. Ju Heon menjawab bahwa itu masalah mereka. Dia mengatakan bahwa dirinya akan membayar semua biaya yang diperlukan untuk membawa mereka ke aula lelang, termasuk biaya mereka. Jadi, mereka tidak perlu khawatir soal uang. Namun, jika mereka tidak mau bekerja untuknya, Ju Heon akan memukuli mereka sampai mati. Ancaman itu cukup untuk membuat para preman tersebut mau bekerja untuknya. Setelah itu, Ju Heon bersiap untuk berburu relik. Namun, dia mendengar berita bahwa seorang pria lagi telah melakukan seppuku, sehingga jumlahnya menjadi 4 orang dalam sebulan terakhir. Hal itu tidak mengejutkan Ju Heon karena kejadian yang sama juga terjadi sebelum makam-makam mulai bermunculan di kehidupan sebelumnya. Ju Heon kemudian berjalan ke depan dan tanpa sengaja menabrak Kenshi, yang langsung memberinya ceramah tentang sopan santun. Ju Heon mengenali wajah Kenshi dari perburuan makam di kehidupan sebelumnya. Karena tahu bahwa Republik Ben memiliki relik ramalan, dia memutuskan untuk tetap berada di sana. Jika Kenshi ada di tempat ini, berarti sebuah makam akan segera muncul. Ju Heon juga bisa melihat bahwa Kenshi memiliki sebuah relik karena dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan auranya. Ju Heon sengaja mengabaikannya untuk membuat Kenshi kesal. Saat Kenshi mencoba menghentikannya, Ju Heon malah menyemprotkan bir ke wajah dan pakaiannya. Kenshi langsung marah dan menyuruhnya berdoa agar pakaiannya masih bisa dicuci kering. Ju Heon menjawab bahwa dia hanya seorang mahasiswa yang tidak punya uang. Dia kemudian menepuk bahu Kenshi dan menyuruhnya tenang, sambil diam-diam mencuri reliknya dan menjatuhkan kartu identitasnya ke tanah. Tepat saat itu, tanah mulai bergetar dan langit menjadi gelap. Ju Heon sadar bahwa makam lain telah muncul di dekatnya. Dia langsung bergegas mencarinya, sementara Kenshi merasa senang karena ramalan lain telah menjadi kenyataan. Namun, saat itu dia menerima telepon dari kantornya. Mereka memberitahunya tentang ramalan bahwa pria Jepang yang menemukan kapak emas dan perak berada di dekatnya. Kenshi terkejut mendengarnya, namun, ketika dia mendengar ramalan kedua yang menyuruhnya berhati-hati terhadap alkohol, dia langsung sadar bahwa Ju Heon adalah pria yang dia cari. Tak lama kemudian, gempa bumi berubah menjadi lebih dari sekadar bencana alam. Pedang mulai bermunculan dari tanah seperti gulma, diikuti oleh pilar-pilar cahaya yang meledak di seluruh kota. Ju Heon tidak mengharapkan hal ini. Namun, saat melihat teror dan kepanikan orang-orang di sekitarnya, dia sadar bahwa relik di tempat ini sangat mengerikan. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa relik yang dikelilingi pedang patah itu adalah pedang Muramasa. Muramasa adalah pembuat pedang terkenal di Jepang kuno yang menciptakan pedang sangat tajam. Karya terbesarnya pernah digunakan seorang samurai untuk membunuh seluruh keluarganya, sehingga pedang itu menjadi terkutuk. Ju Heon ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa makam pedang Muramasa sangat memusuhi manusia, dan ternyata hal itu masih berlaku hingga sekarang. Sistem memperingatkannya bahwa aura haus darah dari makam itu sedang menusuk kulitnya. Ju Heon pun melihat lengannya mulai terbakar. Sadar tidak punya banyak waktu, dia segera mencari pintu masuk. Namun, makam itu ternyata jauh lebih besar dari dugaannya. Dia bahkan kelelahan sebelum menemukan pintu masuk. Ju Heon berharap tadi dia tinggal lebih lama di dekat Kenji,
karena Kenji pasti tahu arah menuju pintu masuk dan bisa membuat pekerjaannya lebih mudah. Saat itu, Joheon mendengar seorang wanita berteriak. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan sekelompok orang di dalam lubang, bersama seorang gadis yang sedang mengamuk. Semua orang berusaha menenangkannya, tetapi gadis itu sangat haus darah hingga membuka Byakugan. Joheon menyadari bahwa relik telah merasukinya. Jika gadis itu melukai seseorang, orang tersebut juga akan dirasuki. Tiba-tiba, Joheon melihat sebuah jembatan menuju lubang itu. Dia sadar bahwa jembatan tersebut hanya bisa terbuka jika ada persembahan. Joheon bertanya kepada orang-orang di dalam lubang apakah seorang pria Jepang yang menyebabkan semua ini sebelum melarikan diri. Seorang pria membenarkan dugaannya. Dia mengatakan bahwa ada pria mencurigakan yang mulai menyanyikan lagu aneh dalam bahasa Jepang, dan lagu itulah yang membuka lubang tersebut. Setelah itu, pria itu mendorong mereka semua ke dalam dan melarikan diri. Joheon sudah menduga hal ini akan terjadi. Untungnya, dia memiliki relik baru yang mungkin bisa membantunya. Dia mengeluarkan relik yang sebelumnya dicurinya dari Kenji. Ternyata relik itu adalah gelang tali dan kue maca di dalam kotak kaca. Joheon mengenalinya sebagai relik dari kisah dua saudara yang menjadi matahari dan bulan. Dalam cerita itu, seekor harimau mengejar ibu mereka. Sang ibu menawarkan kue maca untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, harimau menyerang anak-anaknya, tetapi seutas tali turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah membuka keterampilan keempat setelah menyelesaikan misinya. Keterampilan itu bernama jari-jari lincah, yang memungkinkan Joheon mengetahui cara menggunakan suatu barang hanya dengan menyentuhnya. Dengan itu, misinya selesai dan dia resmi menjadi perampok makam sejati, bukan lagi seorang pemula. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia bisa mengambil hadiahnya setelah berhasil melarikan diri dari makam ini. Joheon sangat senang dengan waktunya, dan dia memutuskan untuk merayakannya dengan melompat ke dalam lubang dan menghadapi gadis yang mengamuk itu. Gadis itu menyerangnya dengan amarah yang meluap, tetapi Joheon dengan mudah menangkis semua serangannya dan mendorongnya mundur. Dia kemudian menggunakan gelang tali dan melemparkannya ke gadis itu, mengikatnya dan membebaskannya dari pengaruh relik. Setelah itu, dia bertanya kepada orang-orang kemana pria Jepang yang memulai semua ini pergi. Mereka memberitahunya bahwa pria itu memanjat jembatan dan pergi menuju bangunan-bangunan. Joheon menyadari bahwa berkat relik kenabian, dia mengetahui segala sesuatu tentang makam itu. Pria tersebut pasti sedang menuju pintu masuk. Saat itu, gadis tersebut bertanya apakah Joheon bisa melakukan sesuatu tentang tali mesum yang mengencang di tempat yang salah. Joheon memanggil tali itu kembali ke tangannya, lalu berbalik kepada orang-orang di dalam lubang. Dia mengatakan bahwa setelah mereka keluar, mereka harus membantunya menangkap pria Jepang yang telah menjebak mereka semua. Sementara itu, Kenshi berjalan di atas jembatan dan mencoba menemukan lubang tempat relik itu seharusnya berada. Dia segera menemukan apa yang dicarinya dan masuk ke dalam, berpikir bahwa semuanya berjalan sempurna. Dia telah menemukan lokasi relik dan menyingkirkan semua saksi yang mungkin menghalanginya. Sekarang, yang tersisa hanyalah mendapatkan pedang Muramasa. Begitu mendapatkannya, dia berencana langsung menemui Joheon dan memberinya pelajaran. Kenshi yakin bahwa dengan pedang Muramasa di tangannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Namun, kepercayaan dirinya segera hilang ketika dia gagal menemukan pedang Muramasa di antara pedang-pedang yang rusak. Tepat saat itu, orang-orang yang sebelumnya dia jebak tiba dan mulai menghakiminya. Kenshi bahkan tidak mengerti bagaimana mereka bisa sampai di sana, sementara dia berusaha menghentikan mereka menendangnya. Tiba-tiba, dia melihat Joheon berdiri di luar kerumunan sambil memegang kapak emas. Kenshi pun menyadari siapa sebenarnya yang telah menjebaknya. Joheon mengejeknya dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar, meskipun memiliki seluruh pasukan yang mendukungnya. Joheon kemudian menggunakan kapak emas sebagai radar untuk menemukan pedang Muramasa. Setelah memindai lubang besar itu, dia akhirnya menemukannya. Dia memanggil pedang itu ke arahnya seperti palu Thor, dan pedang Muramasa pun senang karena akhirnya ditemukan. Pedang itu menyuruh Joheon membiarkannya meminum darah 10 manusia agar bisa mendapatkan kembali bentuk dan kekuatan aslinya. Jika gagal, Joheon akan dikurung di makam itu selamanya. Kenshi bahkan tidak mengerti mengapa pedang itu bisa berbicara. Namun, Joheon bertanya apakah ini adalah ujian dari makam tersebut. Pedang itu tertawa dan mengatakan bahwa memang itulah ujiannya. Ia lalu meminta Joheon untuk mulai membunuh. Namun, itu bukan rencana Joheon. Alih-alih menerima ujian tersebut, dia menggunakan teknik dominasi pada Muramasa dan menyuruhnya menyerap semua klonnya. Pedang patah itu menyuruhnya berhenti bertingkah bodoh. Meskipun berbicara kasar dan bertingkah seperti penjahat, pedang itu tidak mampu melawan dominasi Joheon. Pedang itu mulai menyerap klon-klonnya, dan tanah pun bergetar saat kekuatannya semakin besar. Orang-orang panik, tetapi keadaan segera kembali normal ketika Joheon memegang pedang Muramasa yang telah diperbaiki, dengan api biru yang memancar darinya. Kenshi tercengang melihat seseorang bisa mengendalikan relik seperti itu. Ketika orang-orang mulai memanjat keluar dari lubang menggunakan tali, dia juga mencoba menyelinap keluar. Joheon melihatnya dan memanggilnya, mengatakan bahwa dia tidak boleh bergabung dengan yang lain. Kenshi segera menyerah dan meminta Joheon memaafkannya. Dia bahkan mengajak Joheon bergabung dengan mereka, karena para perampok makam dibayar sangat baik. Mereka juga memiliki relik kenabian, penuntun masa depan. Joheon mengatakan bahwa dia mendengar hanya satu orang yang bisa menggunakan relik penuntun masa depan.
Kenshi lalu memberitahunya bahwa ada sebuah perusahaan yang bisa mengatasi masalah itu. Juheon diam-diam terkesan melihat betapa terorganisirnya mereka. Namun, ketika Kenshi mengatakan bahwa perusahaan itu adalah TKBM, suasana hatinya langsung berubah. Saat itu, semua warga sipil sudah keluar. Mereka memberitahu Juheon bahwa Kenshi akan menjadi korban berikutnya. Juheon segera menendang perut Kenshi dan meninggalkannya terjebak di dalam lubang, lalu memanjat keluar. Kenshi memohon agar dibawa bersamanya, tetapi Juheon mengejeknya dan menyuruhnya meminta TKBM menyelamatkannya. Setelah itu, Juheon memerintahkan makam untuk menutup. Kenshi terus memohon belas kasihan saat dirinya terkubur di bawah bebatuan. Malam itu, berita memberitakan bahwa gempa bumi di tengah kota berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, karena bilah-bilah mulai mencuat dari lantai dan dinding. Operasi penyelamatan masih berlangsung. Para penyintas memberitahu media bahwa ada seorang pria Jepang yang bertanggung jawab atas semuanya. Berita itu juga sampai ke Jepang. Perdana Menteri marah kepada Mori, kepala pasukan penggalian. Mori mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan pria Korea yang telah diramalkan oleh relik kenabian mereka. Namun, Perdana Menteri tidak mau mendengar alasan apapun, karena pasukan penggalian seharusnya menyingkirkannya. Mori menerima omelan itu tanpa mengeluh. Dia kemudian memberitahu Perdana Menteri bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena mereka bisa menemukan Juheon berkat relik peramal masa depan. Perdana Menteri semakin marah mendengarnya, karena dia tahu relik itu hanya bisa melacak seseorang yang telah ditandai olehnya. Mori mengatakan bahwa dia benar. Namun, karena Kenshi telah ditandai oleh relik itu dan bertemu Juheon, mereka seharusnya bisa menemukan Juheon juga. Perdana Menteri menyuruhnya melakukan apapun yang diperlukan, meskipun dia masih marah karena tindakan Juheon telah mencoreng reputasi negaranya. Sementara itu, Juheon berada di kamar mandi hotel, memeriksa luka-lukanya akibat perampokan makam sebelumnya. Dia melihat bekas luka bakar di lengannya dan menyadari bahwa itu adalah efek pantulan dari upayanya menguasai pedang Muramasa. Semakin kuat sebuah relik, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya pada seseorang yang mencoba menguasainya secara paksa. Juheon berpikir bahwa dia tidak bisa terus melakukan ini, atau dia akan segera berada di rumah sakit. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan memberitahunya tentang hadiahnya karena telah menyelesaikan misi setelah keluar dari makam. Jendela itu menanyakan pendekatannya terhadap masa depan. Dia memiliki dua pilihan, jalur afinitas atau jalur dominasi. Meskipun khawatir jalur dominasi akan memengaruhi kesehatannya, Juheon tidak ragu bahwa itulah yang ingin dia pilih. Setelah membuat keputusan, sistem mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan hadiahnya sekarang. Juheon sangat ingin melihat apa yang akan dia dapatkan. Namun, ketika tidak terjadi apa-apa, dia mulai tidak sabar. Dia mencari hadiah itu ke seluruh kamar mandi, sampai akhirnya menemukan sesuatu di sakunya. Dia mengeluarkan sebuah tablet kecil yang mengilap. Ternyata itu adalah relik yang bisa dikonsumsi berupa makanan. Juheon bertanya-tanya apakah dia harus memakannya dan apakah dia bisa mempercayainya. Namun, dia berkata bahwa jika dia mati, biarlah dia mati, lalu menelan pil tersebut. Rasanya sangat pahit, tetapi begitu menelannya, luka-luka Juheon sembuh total. Sistem mengucapkan selamat kepadanya atas hadiah yang didapatnya. Dia tidak hanya pulih dari kerusakan selama pertempuran dominasi, tetapi juga mendapatkan keterampilan baru bernama toleransi, yang membuatnya kebal terhadap keracunan relik. Juheon menyadari bahwa itu adalah keterampilan yang sangat efektif. Sekarang, dia tidak perlu khawatir menerima terlalu banyak kerusakan dari pertempuran dominasi. Dia bertanya-tanya apakah Gagak berada di balik semua ini, tetapi seperti biasa, dia tidak mendapatkan jawaban. Dia mencoba mencari tahu mengapa relik Gagak sangat membantunya. Saat itu, jendela sistem kembali muncul dan memberitahunya bahwa dia telah ditandai oleh relik peringkat S dan masa depannya sedang dibaca. Juheon menyadari bahwa relik peringkat S itu adalah penunjuk masa depan, dan pemerintah Jepang sudah mengincarnya. Dia tahu tentang penunjuk masa depan, yang didasarkan pada mitos tentang buku ramalan dari Jepang kuno. Alih-alih menciptakan makam, relik itu menemukan pemiliknya sendiri, seperti yang terjadi pada Sasaki di kehidupan Juheon sebelumnya. Dia cukup yakin bahwa siswi yang sama memiliki penunjuk masa depan kali ini. Di kehidupan sebelumnya, pemerintah Jepang mendekati Sasaki begitu dia menemukan relik itu dan tidak ragu-ragu untuk memenangkan hatinya. Namun, Sasaki tidak pandai dalam pelajaran dan tidak dapat menguraikan ramalan dalam bahasa Jepang kuno dengan benar. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang pria berkuasa yang mengambil alih penunjuk masa depan. Juheon memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda kali ini. Dia pun segera naik pesawat menuju Jepang. Sementara itu, Sasaki menikmati hidupnya dengan tenang ketika manajernya memberitahunya bahwa sudah waktunya membaca penunjuk masa depan. Dia sebenarnya tidak senang, tetapi tetap mengerjakannya. Manajernya menyuruhnya menyalin apapun yang dibacanya, meskipun dia tidak mengerti artinya. Tiba-tiba, Sasaki mulai berteriak karena buku itu mengatakan bahwa dia akan mati. Pada saat yang sama, Juheon berada di Jepang, menikmati sushi autentik sambil menunggu pemerintah Jepang menyerangnya. Di luar pintunya, para tentara dari pasukan penggalian sudah siap menyerang. Namun, sebelum itu, mereka ingin mengirim Sasaki masuk dengan membawa lebih banyak sushi. Sasaki dengan gugup bertanya mengapa dia harus melayani pria yang datang untuk membunuhnya. Mereka menjelaskan bahwa dia hanya perlu membuat pria itu sepenuhnya ditandai oleh reliknya. Mereka meyakinkannya bahwa pria itu tidak tahu siapa dirinya, jadi dia tidak akan melakukan apapun kepadanya.
Dengan gugup, Sasaki pun masuk. Namun, begitu melihat Juheon, dia langsung jatuh cinta karena tipe idealnya adalah siapapun yang terlihat seperti idola K-pop. Juheon melihat aura Sasaki dan bersiap menghadapinya dengan pedangnya. Sementara itu, pasukan penggalian memerintahkan pasukan darat untuk segera masuk dan menyelamatkan Sasaki. Yang mengejutkan mereka, Sasaki justru menutup pintu di depan mereka karena ingin berduaan dengan orang yang disukainya. Dia kemudian menunjukkan pesan teks kepada Juheon, diam-diam mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Juheon tercengang melihat apa yang terjadi. Namun, ini justru lebih baik dari rencana sebelumnya. Dia pun setuju berkencan dengan Sasaki untuk mencuri penunjuk masa depannya. Sementara itu, para prajurit memutuskan untuk menerobos masuk dan menyelamatkan gadis mereka. Namun, saat itu juga, pintu meledak di depan wajah mereka. Ketika sadar, mereka sudah diikat dan digantung di atap. Juheon keluar dari ruangan dengan tangannya di bahu Sasaki. Dia mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat kencan yang bagus, karena sekarang tidak ada yang akan mengganggu mereka. Saat mereka berjalan menuju kafe, Juheon memberitahu Sasaki bahwa pasukan penggalian pasti penuh dengan pengecut karena mereka mengirimnya bertempur di garis depan. Sasaki bertanya bagaimana dia bisa tahu, dan Juheon dengan santai menjawab bahwa dia punya sumber informasi. Sasaki langsung setuju dengannya. Dia mengatakan bahwa pasukan selalu mengawasinya dan membatasi gerakannya. Juheon tiba-tiba menepuk kepalanya dan mengatakan bahwa mereka harus membuat masalah untuk orang-orang itu. Sasaki pun semakin jatuh cinta padanya. Dia berpikir bahwa Juheon bukan pria biasa. Setelah menatap matanya, dia bahkan bisa membaca masa depannya. Sasaki teringat bahwa dia meninggalkan alat peramal di rumah, tetapi menurutnya itu bukan masalah karena dia tidak akan membutuhkannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kedai kopi, dan Sasaki benar-benar menikmati kencan itu. Namun tiba-tiba, Juheon mengacungkan pisau ke arahnya. Sasaki panik dan bertanya apa yang dia lakukan. Juheon menyuruhnya menyerahkan ponselnya. Dia menghancurkan ponsel itu dengan kakinya, lalu mengungkapkan bahwa dia tahu Sasaki memiliki buku panduan masa depan. Dia juga mengatakan bahwa Sasaki harus melakukan beberapa hal untuknya. Sasaki tidak punya pilihan selain menurut. Mereka kemudian memesan kabin pribadi di kafe. Setelah pintu tertutup, Juheon menyuruh Sasaki mulai bekerja dan mencatat semua ramalan dalam buku panduan masa depannya ke buku catatan. Sasaki marah karena Juheon berbohong tentang pergi berkencan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membantunya karena buku panduan masa depannya ditinggal di rumah. Juheon menyebutnya pemula karena tidak tahu bahwa dia hanya perlu menyentuh tato di lengannya untuk memanggil reliknya. Sasaki pun melakukan apa yang dia suruh meskipun tidak ingin membantunya. Juheon menyuruhnya untuk tidak melewatkan satu pun ramalan, sementara dia mulai menikmati makanan penutup. Sasaki pun mulai mencatat ramalan untuknya. Beberapa menit kemudian, Juheon menjatuhkan sendok ke dalam gelas untuk menarik perhatian Sasaki. Dia mengatakan bahwa Sasaki mulai melambat dan tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan kecepatan seperti itu. Sasaki mengatakan bahwa tangannya sakit karena terlalu banyak menulis. Dia menawarkan buku panduan masa depan sebagai imbalan agar Juheon membiarkannya pergi, tetapi Juheon menolaknya dan malah mulai menggulir Instarails. Sasaki mengutuk dirinya sendiri karena jatuh ke dalam perangkap hanya karena Juheon tampan. Sementara itu, Juheon berpikir bahwa dia pasti sudah mengambil buku panduan masa depan itu jika bisa. Relik tersebut adalah relik peringkat S. Jika dia mencoba menguasainya, dia akan mendapat konsekuensi mengerikan yang bahkan tidak sebanding dengan kejadian pada pedang Muramasa. Saat itu, Juheon mendengar pasukan penggalian mendekati ruangan meskipun staf sudah menghentikan mereka. Dia pun memutuskan bahwa sudah waktunya mempercepat rencananya. Ia mengeluarkan pedang Muramasa dan mengatakan kepada Sasaki bahwa ia sudah cukup bekerja. Sasaki panik karena mengira Juheon akan membunuhnya. Ia memohon agar nyawanya diampuni karena masih bisa melakukan lebih banyak pekerjaan untuknya. Juheon menatapnya dengan seringai mengancam, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah dan menusuk pemandu masa depan itu, bukan Sasaki. Sasaki terlalu bingung untuk bereaksi saat melihat bukunya berteriak dan mengutuk Juheon, sementara petir keluar dari halamannya. Namun, relik kelas S itu tidak mampu melawan dan perlahan hancur menjadi asap hitam. Setelah menghilang, mata Sasaki menjadi kosong dan ia pingsan di sofa. Juheon mengatakan bahwa semua itu demi kebaikannya sendiri. Saat itu, sistem memberitahunya bahwa ia mendapatkan gelar penghancur relik kekerasan, yang meningkatkan dominasinya dan mengurangi afinitasnya. Ia juga mendapatkan keterampilan bernama pemburu raksasa, tetapi sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Tak lama kemudian, kepala pasukan penggalian, Moria, tiba bersama para tentaranya untuk menangkap Juheon. Saat melihat sisa-sisa pemandu masa depan yang terbakar, Moria sangat terpukul. Ia mengatakan akan mengeksekusi Juheon di tempat, tetapi Juheon menyuruhnya tenang dan melemparkan kue beras peninggalan ke arah mereka. Moria menangkap kue beras itu dan mengatakan bahwa benda tersebut tidak akan berpengaruh padanya. Namun, beberapa saat kemudian, aroma manis kue beras itu menghipnotisnya dan seluruh anak buahnya. Mereka kehilangan jejak Juheon dan mulai ngiler membayangkan memakan kue beras tersebut. Moria mengarahkan pistolnya kepada para prajurit yang mencoba merebut kue beras darinya. Ia mengatakan bahwa sebagai atasan, dialah yang berhak memakannya. Para prajurit pun mengarahkan pistol mereka kepadanya. Salah satu dari mereka bahkan menembak Moria dan nyaris mengenai telinganya.
Moria sangat marah dan menyerang prajurit itu sambil mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan kue berasnya. Prajurit lain pun ikut terlibat dalam perkelahian. Sementara para prajurit sibuk bertarung memperebutkan kue beras, Juheon sudah berada di pesawat menuju Korea. Ia membaca ramalan yang ditulis Sasaki dan menemukan ramalan yang selama ini ia cari. Ramalan itu menceritakan tentang penguburan besar, sebuah malapetaka global yang membuat seluruh planet terperangkap di dalam makam raksasa. Saat itu, sejumlah besar relik akan muncul di seluruh dunia, dan Juheon ingin bersiap menghadapinya. Langkah pertamanya adalah pergi ke Vegas, tempat anak buahnya sedang menyelidiki rumah lelang Midas. Mereka memberikan laporan kepada Juheon dan memberitahunya bahwa ada 3 orang dengan inisial JK yang telah mendaftar di rumah lelang Midas. Join tidak membutuhkan banyak usaha untuk menemukan orang yang dicarinya. Ia yakin bahwa karena orang itu berada di rumah lelang, pasti ada beberapa relik tingkat tinggi di sana juga. Namun, saat melihat brosur lelang yang diumumkan secara publik, Juheon kecewa karena tidak ada relik tingkat dewa di sana. Juheon mengatakan mereka tetap akan menawar beberapa barang yang menarik. Pemimpin anak buahnya, Wo, bertanya apakah dia serius karena lelang di Midas dimulai dari 100 juta won. Juheon menjawab bahwa dia serius dan akan ikut dalam perang penawaran meskipun tidak punya uang tunai. Para pengikutnya terkejut, tetapi Juheon mengingatkan bahwa mereka berada di Vegas, tempat mereka bisa menghasilkan uang dengan mudah. Mereka pun pergi ke kasino, dan Juheon memenangkan jackpot di setiap mesin. Semua orang berkumpul untuk melihat aksinya, bahkan para pengikutnya tidak mengerti bagaimana dia bisa seberuntung itu. Petugas keamanan kasino datang untuk memeriksanya karena curiga dia curang. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh selain gantungan kunci emas. Juheon mengatakan bahwa itu adalah jimat keberuntungannya, padahal sebenarnya itu adalah kapak emas yang berubah menjadi pisau saku. Bahkan dalam bentuk ini, kapak tersebut bisa menarik kekayaan, sehingga Juheon memenangkan semua jackpot. Karena semua orang mulai memperhatikannya, Juheon memutuskan pindah ke kasino lain. Saat dia pergi, seorang pria sombong masuk dan menyuruh semua orang menyingkir karena seorang VIP akan datang. Juheon langsung mengenali pria itu sebagai Siwo, orang yang pernah berurusan dengannya di kehidupan sebelumnya. Juheon menyadari bahwa jika Siwo ada di sini, bosnya pasti juga ada. Dugaannya terbukti ketika seorang pria tua kaya bernama Taejan tiba. Darah Juheon mendidih karena Taejan adalah penyebab penderitaan dan kematiannya di kehidupan sebelumnya. Ia bersumpah akan membalasnya kali ini, dimulai dengan membeli semua relik berharga di lelang. Tiba-tiba, para anak buahnya datang membawa tasnya dan mengatakan bahwa tas itu bertingkah aneh. Juheon membukanya dan menemukan kapak perak. Ia mengatakan bahwa sesuatu akan datang karena kapak itu bisa mendeteksi musuh yang mencoba mencelakai tuannya. Juheon melihat sekeliling kasino dan melihat orang-orang berkelahi serta panik karena kehilangan uang tanpa alasan yang jelas. Saat ia bertanya-tanya apa yang terjadi, seorang wanita dengan kemampuan luar biasa masuk ke kasino. Juheon langsung mengenalinya dan sadar bahwa dia adalah orang terakhir yang ingin ditemuinya saat ini. Dia adalah Irene Holton, putri bungsu dari salah satu keluarga terkaya di dunia. Sebelum mengalami kemunduran, Juheon memiliki salah satu relik tingkat dewa sekaligus gelar Raja Kebangkrutan. Irene dikenal membawa kesialan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Juheon tahu bahwa jika mendekatinya, dia mungkin akan kehilangan semua uangnya. Dia menyuruh anak buahnya mengikutinya saat berjalan cepat menuju pintu keluar. Namun, Irene melihatnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dia mengejarnya, sementara Juheon berjalan semakin cepat dan berpura-pura tidak mendengarnya. Saat menyentuh gagang pintu, Juheon mendapat kejutan. Sistem memberitahunya bahwa ada kehadiran yang mengancam di dekatnya dan kekuatan reliknya telah berkurang. Sebelum Juheon sempat melakukan apapun, Irene meraih tangannya dan bertanya apakah dia bisa meluangkan 5 menit untuk berbicara dengannya. Juheon panik saat melihat pesan sistem yang mengatakan bahwa kehadiran jahat telah menguasainya. Reliknya sangat melemah dan apapun yang dia lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Juheon segera menepis tangan Irene. Irene meminta maaf karena terbawa suasana. Dia lalu bertanya dengan polos apakah Juheon adalah orang yang selalu mendapatkan jackpot. Para pengikut Juheon mengira hari itu akhirnya dia bisa berhubungan intim. Irene meminta Juheon membagikan rahasianya, tetapi Juheon mengatakan bahwa dia salah orang. Wo marah karena menganggap Juheon bodoh telah menolak gadis yang mendekatinya lebih dulu. Wo mencoba berbicara dengan Irene dan mengatakan bahwa Juheon bisa menceritakan rahasianya saat makan malam. Namun, tiba-tiba Wo dan teman-temannya tergeletak di lantai karena sakit perut yang hebat. Juheon semakin yakin bahwa dia harus menjauh dari Irene. Namun, saat berjalan pergi, dia malah membenturkan wajahnya ke pintu. Irene bertanya apakah dia baik-baik saja. Juheon menjawab bahwa dia tidak baik-baik saja dan semuanya adalah salah Irene. Irene langsung bersemangat dan mengatakan bahwa itulah alasan dia membutuhkan bantuan Juheon. Dia menjelaskan bahwa orang-orang di sekitarnya selalu tertimpa kesialan. Karena itu, dia ingin meningkatkan keberuntungannya agar semua orang bahagia. Mendengar perkataannya dan melihat mata Irene yang besar serta melamun, Juheon mulai mempertanyakan semuanya. Di kehidupan sebelumnya, Irene adalah raja kebangkrutan yang menjerumuskan dunia ke dalam kehancuran dan kekacauan. Juheon bertanya-tanya apakah Irene hanya berpura-pura, tetapi Irene benar-benar serius ingin meningkatkan keberuntungannya dengan cara apapun. Saat itu, Juheon mendapat pesan dari sistem bahwa kekuatan mengerikan dari relik tingkat dewa memengaruhinya. Karena itu,
Toleransinya terhadap efek negatif relik meningkat. Juheon menyadari bahwa kekuatan yang didapatnya setelah mengonsumsi bola perak meningkat hanya dengan berada di dekat Irene. Dia pun memutuskan berhenti menghindarinya karena hal itu bisa membuatnya semakin kuat. Juheon akhirnya memutuskan mengajak Irene ke lelang. Kesialan Irene akan memengaruhi semua orang, sementara dia sendiri kebal terhadapnya dan bisa keluar sebagai pemenang. Irene senang ikut serta, karena dia, lebih dari setengah peserta lelang pergi karena mereka memiliki masalah yang harus dihadapi. Taejun masih berada di sana meskipun salah satu pabriknya terbakar. Tak lama kemudian, lelang dimulai dengan sebotol anggur antik. Namun, Juheon memberitahu Irene bahwa dia tidak tertarik pada hal seperti itu. Irene senang karena Juheon tetap memberinya perhatian meskipun tahu bahwa dia membawa kesialan bagi orang-orang di sekitarnya. Juheon mulai merasa kasihan kepada Irene setelah menyadari bahwa dia dulunya orang yang baik hati. Namun, relik tingkat dewa telah merusaknya dan mengubahnya menjadi orang jahat. Tiba-tiba, sistem memberitahu Juheon bahwa kekuatan relik Irene meningkat saat suasana hatinya baik. Saat ini, Irene sangat bahagia karena Juheon bersedia membantunya. Tiba-tiba, Irene mulai memancarkan energi yang menyebabkan gempa bumi dan membawa kemalangan besar bagi semua orang di sekitarnya. Juheon panik dan menyuruhnya untuk tidak terlalu bersemangat karena lelang baru saja dimulai. Hal itu membuat suasana hati Irene memburuk dan kekuatannya berkurang, sehingga gempa bumi berhenti. Saat lelang berlanjut, Juheon melihat para peserta mulai saling berkelahi karena kekuatan Irene juga memengaruhi kesehatan mental mereka. Dia memutuskan menjadikan Irene sebagai senjata dengan membuatnya bahagia kapanpun dia mau, sehingga orang-orang menjadi gila dan pergi dari lelang. Namun, apapun yang dilakukan Juheon, Taejan tampaknya tidak terpengaruh. Juheon pun memutuskan mengganggunya dengan ikut dalam setiap perang penawaran yang diikuti Taejan hanya untuk menaikkan harga. Juheon tidak membeli apapun karena dia sedang menunggu relik tingkat es yang disebutkan dalam ramalan. Namun, semua barang dalam katalog terjual dan Juheon mulai berpikir bahwa kunjungannya ke rumah lelang telah gagal. Tiba-tiba, juru lelang mengeluarkan bibit pohon almond yang tidak ada dalam katalog. Juheon dan Taejan langsung bersemangat karena itu adalah relik kelas es yang mereka cari. Juheon menjadi orang pertama yang mengangkat tangannya. Semua orang penasaran dengan penawar misterius itu. Taejan segera mengangkat tangannya setelah Juheon, membuktikan kecurigaannya bahwa Taejan datang untuk benda yang sama. Benda itu berasal dari kerajaan kuno Dahlia, yang kaisarnya yang legendaris pernah melancarkan perang besar untuk menemukan ramuan kehidupan abadi. Bukan ramuan, melainkan bibit pohon almond di depan mereka yang ternyata merupakan benda yang dicari kaisar tersebut di kehidupan sebelumnya. Juheon pernah merusak tubuhnya karena efek samping relik yang tidak cocok dengannya. Dia bahkan harus melakukan berbagai pekerjaan kotor untuk mengumpulkan cukup uang demi mendapatkan buah dari pohon milik Taejan agar tetap hidup. Sekarang, Juheon bertanya-tanya apakah Taejan menemukan relik itu di lelang ini. Dia pun bertekad menawar lebih tinggi darinya, berapapun harganya. Namun, tekadnya langsung goyah ketika pembawa acara memberitahu kedua penawar bahwa mereka memiliki selera bagus karena relik ini bisa membuat pemiliknya hebat di ranjang. Juheon merasa malu, sementara Irene mengasihaninya karena dianggap begitu putus asa sampai membutuhkan relik untuk menjadi hebat di ranjang. Taejan juga malu, tetapi setidaknya tidak ada yang memperhatikannya. Pembawa acara memulai lelang dengan harga $200.000, dan orang-orang langsung mulai menawar. Tiba-tiba, Taejan menawar $10 juta untuk bibit pohon itu, membuat semua orang di ruangan terkejut. Orang lain mencoba menawar, tetapi Taejan membungkam mereka yang mengira bibit pohon itu hanya afrodisiak. Saat tawaran mencapai lebih dari $50 juta, Juheon mulai panik karena tidak siap menghadapi situasi ini. Tak lama kemudian, Taejan menawar $100 juta, bahkan asistennya tidak percaya. Tidak ada yang berani bersaing dengannya. Namun, Juheon meminta bantuan Irene. Tepat saat palu lelang akan diketuk, Irene menawar $150 juta. Seluruh auditorium terkejut karena Irene menjadi wanita pertama yang ikut dalam perang penawaran untuk relik tersebut dan menaikkan tawaran sebesar $50 juta. Taejan tidak mau membiarkan siapapun mengambil barang itu, jadi dia menaikkan tawarannya menjadi $160 juta. Irene langsung menaikkannya menjadi $200 juta. Ego Taejan terluka dan dia kembali menaikkan tawarannya. Asistennya, Siwo, memintanya berhenti karena mereka berhadapan dengan putri keluarga Holton yang memiliki kekayaan sangat besar. Taejan menolak mendengarkan. Irene kemudian menaikkan tawarannya menjadi $300 juta. Taejan hendak menawar lagi, tetapi Siwo menahannya sekuat tenaga, sehingga barang pusaka itu akhirnya jatuh ke tangan Irene. Tak lama kemudian, Juheon dan Irene menuju meja resepsionis. Resepsionis menyuruh mereka menunggu sementara dia menyiapkan barang mereka. Juheon berterima kasih kepada Irene karena telah membantunya dan meminta maaf karena membuatnya kehilangan banyak uang. Irene mengatakan itu bukan masalah karena dia akan membantu Juheon menghilangkan nasib buruknya. Irene bertanya apakah ada barang yang bisa meminjamkan keberuntungannya. Juheon mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya apapun. Sebaliknya, dia akan mengambil sesuatu darinya. Juheon bertanya apakah ada sesuatu yang aneh yang mengikutinya dan menyuruh Irene menyerahkannya. Jika dia melakukannya, kesialannya akan berakhir. Juheon tahu bahwa jika dia mendapatkan relik kebangkrutan, hal paling cerdas adalah menghancurkannya. Namun, dia juga tahu bahwa relik itu bisa disimpan dan digunakan nanti.
Irene mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mengikutinya. Juheon terkejut mendengarnya, tetapi kemudian bertanya apakah ada tato baru yang muncul di tubuhnya. Reaksinya terhadap pertanyaan itu aneh, sehingga Juheon semakin yakin bahwa Irene telah dirasuki relik, sama seperti Sasaki. Dia menyadari bahwa relik kebangkrutan adalah relik tipe kerasukan yang hanya bisa digunakan oleh orang terpilih. Irene menunjukkan foto tato di tubuhnya. Saat melihat tanda hitam yang menutupi perut dan punggungnya, Juheon langsung menyadari masalahnya. Irene telah menjadi inang bagi relik parasit yang menguras energi dari tubuhnya. Berbeda dengan relik tipe kerasukan, relik ini tidak bisa begitu saja dicuri kekuatannya. Juheon mengembalikan ponsel Irene dan mengatakan bahwa tidak ada solusi sederhana untuk masalahnya, tetapi mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya. Irene kecewa mendengarnya, tetapi Juheon memberikan nomor teleponnya dan berjanji tidak akan melarikan diri atau mengabaikan panggilannya. Saat itu, resepsionis kembali membawa bibit pohon almond dan barang-barang lain milik Juheon. Dia bertanya apakah Juheon membutuhkan porter untuk membawa barang-barangnya. Juheon menjawab bahwa dia sudah memiliki beberapa pekerja dan menelepon Wo, tetapi Wo tidak mengangkat telepon. Juheon langsung menyadari apa yang terjadi. Pada saat yang sama, Wo dan para pengikutnya melarikan diri membawa uang yang dimenangkan Juheon di kasino. Setelah merasa sudah cukup jauh, mereka beristirahat dan mulai merayakan keberhasilan mereka. Mereka tertawa karena telah menipu Juheon dan mencuri uangnya. Tiba-tiba, sebuah kapak perak terbang dan menancap di dinding tepat di sebelah Wo. Dia langsung mengencingi celananya saat melihat Juheon berjalan ke arahnya. Wo bertanya bagaimana Juheon bisa menemukan mereka. Juheon tidak memberitahu bahwa kapak perak itulah yang membawanya kepada mereka. Dia mengatakan bahwa mereka akan dihukum, lalu mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya. Wo bertanya apakah Juheon akan memukulnya dengan batu itu, tanpa mengetahui bahwa benda tersebut adalah relik. Juheon mengaktifkan kemampuannya. Batu itu mulai bersinar dan berubah menjadi lempengan batu, lalu sebuah pilar muncul di hadapannya. Juheon menjelaskan bahwa benda itu adalah kode Hammurabi, yang ditulis oleh Raja kuno Babilonia. Di dalamnya tertulis prinsip, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, yang memberinya kekuatan untuk menangkis serangan apapun yang ditujukan kepada pemiliknya. Juheon mengatakan bahwa dia membeli relik itu di lelang, tetapi tidak menyangka bisa menggunakannya secepat ini. Dia memanggil kekuatan relik tersebut untuk mengikat tangan Wo dan teman-temannya, lalu membuat mereka berlutut di hadapannya. Namun, memantulkan serangan bukan satu-satunya kemampuan relik tersebut. Jika digunakan dengan benar, relik itu juga bisa membatasi masa depan targetnya, dan itulah yang sedang dilakukan Juheon saat ini. Borgol energi di tangan para preman itu menghilang. Mereka bertanya-tanya apakah hukuman mereka sudah berakhir. Juheon memberitahu mereka bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama mereka tidak mengkhianatinya. Namun, jika mereka melakukannya, mereka akan dicabik-cabik. Wo dan yang lainnya menyadari bahwa Juheon tidak berbohong dan bersumpah untuk menjadi anteknya mulai sekarang. Juheon sudah menyiapkan pekerjaan untuk mereka, yaitu memanen buah dari bibit pohon almond yang tergeletak di lantai. Bibit itu menggeliat sambil mengutuk Juheon dan menyuruhnya memasukkannya kembali ke dalam pot. Juheon kemudian menyuruh anak buahnya mulai menenangkan bibit tersebut. Wo memegang bibit itu dan menyuruhnya tenang. Meskipun sedikit melawan, bibit itu menyadari bahwa ia menikmati sentuhan Wo. Wo mulai memijatnya, dan kedua temannya ikut bergabung tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka lakukan. Juheon terkejut melihat kedekatan Wo yang tinggi dengan relik tersebut. Malam sebelumnya, saat Juheon mencoba menguasainya, bibit itu justru memukul kepalanya dan menyuruhnya segera menjauhkan tangan kotornya. Wo memimpin anak buahnya memindahkan bibit itu ke pot baru, dan Juheon memutuskan membiarkannya menanganinya. Saat itu, Juheon menerima telepon dari nomor yang dikenalnya sebagai milik Taejun. Dia menyadari bahwa Taejun mulai menyelidikinya sejak kemarin dan memutuskan untuk ikut bermain. Juheon mengangkat telepon. Taejun memperkenalkan diri sebelum langsung ke intinya. Dia tahu bahwa Juheon memiliki bibit pohon yang dimenangkan Irene di lelang dan ingin membahas kemungkinan untuk mendapatkannya. Juheon menjawab bahwa dia tidak ingin berbagi bibit itu dengan siapapun. Hal tersebut membuat Taejun marah. Namun, asistennya, Siwo, mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan relik itu untuknya. Dia mengatakan bahwa jika menggunakan relik perusahaan, akan mudah mengalahkan Juheon dan mengambil bibit tersebut. Hal itu juga akan memberinya poin tambahan di mata CEO. Beberapa hari kemudian, Juheon berada sendirian di sebuah bar. Kesabarannya mulai habis karena selama ini dia menunggu Taejun bertindak. Dia merasa beruntung hari itu karena kapak peraknya bereaksi kuat terhadap musuh. Ternyata musuh itu adalah Siwo, yang mendekati Juhwan dan memanggil namanya. Juheon hanya meliriknya untuk memastikan dia sendirian, lalu mengabaikannya untuk mengejeknya. Siwo marah karena Juheon tidak menjawab panggilannya beberapa kali dan mulai berteriak di telinganya. Juheon menunggu Siwo mendekat, lalu menyikutnya hingga jatuh sebelum meminta maaf karena terkejut. Siwo bangkit dan kembali berteriak, menyuruh Juheon berhenti berpura-pura tidak mengenalnya karena mereka bertemu di lelang. Juheon pura-pura berpikir, lalu menyebut Siwo sebagai kemaluan kiri Taejun, yang membuatnya sangat marah. Hal ini semakin membuat Siwo marah, dan sistem memberitahu Juheon bahwa saat Siwo kehilangan kendali, dominasinya akan melemah. Juheon sudah tahu itu karena di garis waktu sebelumnya, Siwo hanya bisa menjilat sepatu Taejun. Karena rasa tidak amannya, Siwo mudah goyah dan tidak bisa menggunakan relik tingkat tinggi.
Juheon berencana melakukan hal yang sama, kali ini dengan menargetkan Taejun. Juheon bertanya kepada Siwo apakah bosnya benar-benar ingin mendapatkan almond afrodisiak itu. Siwo akhirnya tidak bisa menahan diri dan menerjang Juheon dengan botol berisi bubuk misterius. Namun, saat dia mencoba melemparkannya, tidak ada yang keluar. Siwo bingung, tetapi sebelum menyadari apa yang terjadi, Juheon merebut relik itu dan membanting wajahnya ke meja. Juheon memberitahu Siwo bahwa dia tidak bisa menggunakan relik saat dominasinya menurun dan dia akan mengambil relik bubuk emas itu. Saat Juheon memasukkan energi dominasinya ke dalam relik tersebut, relik itu langsung aktif dan menerimanya sebagai tuan baru. Juheon menjatuhkan Siwo ke tanah lalu menuangkan bubuk itu ke punggungnya. Siwo panik dan memohon ampun. Relik itu bernama bubuk zombie pendeta Fudo, relik rasukan peringkat A. Relik tersebut menghukum para pendosa dengan mengubah mereka menjadi zombie tanpa akal secara permanen, dan efeknya muncul dalam hitungan detik. Juheon membiarkan Siwo meronta-ronta di lantai seperti ikan yang baru keluar dari air, lalu pergi begitu saja. Dia berharap Taejun tidak bisa menemukannya dengan cepat. Keesokan harinya, Taejun menemukan Siwo di dalam sel penjara, masih bertingkah seperti zombie. Hal itu membuat CEO tersebut kesal dan marah. Dia menyuruh anak buahnya melupakan Siwo dan mengambil kembali relik itu dari polisi. Mereka mengatakan bahwa Siwo tidak membawa relik tersebut saat ditangkap. Taejun pun segera menghubungi pengacaranya untuk mengubah strateginya dalam menangani masalah ini. Sementara itu, Juheon berada di bandara bersama para pengikutnya. Mereka mengeluh karena barang bawaan mereka sangat berat. Juheon memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan semuanya untuk pertempuran yang akan datang. Dia juga merasa beruntung karena mendapatkan banyak artefak bagus. Selain relik yang sudah dimilikinya, dia mendapatkan pisau pemakaman Mesir, tablet Hammurabi, pena Shakespeare, kalung Marie Antoinette, bubuk zombie, milet ekor rubah tipe kekayaan, dan kacamata Homeros. Juheon berpikir bahwa semua itu cukup untuk memberinya keuntungan dalam mengumpulkan lebih banyak relik. Tiba-tiba, seorang wanita mendekatinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Gina, pengacara TKBM Corporation dan Taejun. Juheon menyadari bahwa lelaki tua itu mulai serius sekarang. Gina mengajak Juheon minum kopi dan mengatakan bahwa Taejun sangat mengagumi kemampuannya dan ingin dia bekerja di perusahaannya. Gina memberikan dokumen kepada Juheon dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan bonus penandatanganan sebesar $100 juta serta gaji bulanan. Mereka tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadinya, tetapi dia hanya boleh bekerja untuk perusahaan mereka. Juheon menjawab bahwa dia tidak tertarik menjadi budak seseorang. Gina menyuruhnya berhati-hati karena dia tidak ingin berurusan dengan Taejun. Menurutnya, Taejun bisa menyingkirkan orang seperti Juheon tanpa bersusah payah. Juheon bertanya apakah Gina sedang mengancamnya dan mengatakan bahwa dia juga sebaiknya tidak mencari masalah dengannya. Tiba-tiba, Juheon mengeluarkan bubuk zombie. Gina berpikir bahwa Juheon tidak akan menggunakannya di tempat ramai seperti itu. Namun, Juheon tidak peduli dengan para penonton. Saat Juheon membuka botolnya, Gina mendorong meja untuk menjauh darinya. Dia menggunakan reliknya untuk meluncurkan meriam air, tetapi Juheon memanggil tablet Hammurabi untuk memantulkan serangan itu kembali kepadanya. Gina pingsan setelah terkena siraman air, dan semua orang mulai merekam pertarungan mereka. Juheon kemudian mendekatinya dan menuangkan bubuk zombie kepadanya. Tak lama kemudian, petugas keamanan datang setelah mendengar bahwa seorang wanita telanjang menyerang orang-orang. Taejun juga mendapat berita tersebut dan sangat marah. Namun, Juheon tidak peduli. Dia telah mendapatkan relik peringkat B bernama tinta pelukis dari Gina dan masih memiliki 50 kali penggunaan. Dia senang dengan hasil tangkapannya ketika tiba-tiba mendengar suara gagak yang memperingatkannya bahwa tempat itu berbahaya dan dia harus segera pergi. Juheon tidak ingin melakukan apapun yang diperintahkan relik itu. Dia bahkan mulai meninju udara karena tidak bisa melihat relik gagak tersebut. Gagak itu kembali memperingatkannya bahwa dia harus pergi atau akan menyesalinya. Namun, sudah terlambat karena Taejun datang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Wo bertanya kepada Juheon apa yang terjadi dan siapa pria tua itu. Taejun memperkenalkan dirinya sebagai CEO TKBM. Saat Wo mencoba merayunya, Taejun menggunakan relik untuk membungkamnya. Wo mulai berteriak kesakitan karena tubuhnya dialiri kejutan. Saat teman-temannya mencoba memeriksanya, mereka juga merasakan kejutan yang sama. Juheon menyadari bahwa mereka sedang dalam masalah ketika melihat Taejun menyeringai dengan mata merah menyala sambil melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Saat melihat Taejun tersenyum percaya diri, Juheon menghunus pisau pemakaman Mesir dan berlari ke belakangnya. Dia menempelkan pisau itu ke leher Taejun dan mengatakan bahwa menggunakan dominasinya pada manusia, bukan relik, bukanlah tindakan yang baik. Taejun terkesan karena Juheon mengetahui tentang relik dan dominasi, serta memiliki kelincahan yang cukup tinggi. Namun, dia menyatakan bahwa Juheon hanyalah pemula yang tidak bisa menghadapi profesional seperti dirinya. Taejun mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya. Juheon menyadarinya dan segera menjauh sebelum diserang. Namun, Taejun memutuskan menggunakan kekuatan yang telah dikumpulkannya pada Wo dan yang lainnya. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Kekuatannya berhenti bekerja, membuat Taejun terkejut dan bingung. Dia bertanya-tanya apakah reliknya bermasalah. Juheon bertanya apakah dia sedang membicarakan 2 tiket di tangannya. Taejun tidak percaya bahwa Juheon telah mencurinya. Namun, Juheon masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, CEO itu sangat memuji keterampilan mencopetnya.
Juheon kemudian melihat jendela sistem yang memberitahunya bahwa dia telah mencuri relik tingkat dewa bernama Undangan Dewa Kesepian. Namun, relik itu merupakan relik yang bisa dikonsumsi dan hanya memiliki 43 kali penggunaan tersisa. Hal itu menjadi masalah bagi Juheon karena dia tidak memiliki cukup dominasi untuk mengalahkan relik tingkat dewa. Sementara itu, Taejun masih yakin akan menang. Dia mengatakan bahwa bertarung dengan Juheon sangat menyenangkan. Juheon menyadari bahwa Taejun memiliki relik penaklukan, yang memungkinkannya mengendalikan musuh. Jika digunakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Juheon juga tidak bisa menemukan tempat Taejun menyembunyikan relik penaklukan karena relik tersebut merupakan relik parasit. Selain itu, Taejun mengenakan relik berupa baju sirah yang sepenuhnya melindunginya dari serangan fisik. Saat Taejun menggunakan kekuatannya, seluruh bandara mulai bergemuruh. Juheon bertanya apakah dia ingin seluruh dunia mengetahui keberadaan relik. Taejun menjawab bahwa dia hanya perlu melakukan sedikit pembersihan di sana nanti. Menurutnya, itu jauh lebih mudah daripada membiarkan orang seperti Juheon hidup. Dia menyatakan akan mengakhiri semuanya dengan cepat, lalu menggunakan relik penaklukan untuk memerintahkan Juheon agar tunduk kepadanya. Juheon dan para pengikutnya berlutut karena tidak mampu menahan tekanan luar biasa dari relik tersebut. Namun, saat itu Gagak muncul entah dari mana. Ia menyebut Taejun manusia bodoh dan menyuruhnya segera menarik kekuatannya. Gagak itu mengatakan bahwa ada serigala dan anjing jahat di tempat tersebut. Jika Taejun terus menggunakan kekuatannya, dia akan membangunkan mereka. Namun, Taejun memang sedang mencari mereka. Dia bahkan berterima kasih kepada Gagak karena telah memberitahunya lokasi mereka. Taejun mengatakan bahwa setelah selesai dengan Juheon dan yang lainnya, dia akan menjadikan tempat itu miliknya. Dia meningkatkan kekuatannya sambil tertawa seperti orang gila. Gagak itu memanggilnya untuk terakhir kalinya sebelum menghilang. Tiba-tiba, langit berubah merah dan tanah bergetar begitu hebat hingga kekuatan Taejun terganggu. Taejun bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi Juheon menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, sistem memberi Juheon beberapa peringatan tentang relik kelas bencana yang mendekat. Kekuatan relik tersebut bahkan melemahkan reliknya sendiri. Bangunan mulai runtuh saat pilar-pilar raksasa muncul dari tanah. Salah satunya memiliki kepala manusia, sementara yang lain memiliki kepala anjing. Semua orang pun berusaha melarikan diri. Juheon mengingat ramalan Sasaki. Ramalan itu mengatakan bahwa pada bulan Januari, waktunya akan tiba di taman bawah tanah keserakahan dan bencana besar yang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan akan dimulai. Sekarang sudah bulan Januari dan mereka berada di Vegas. Semuanya masuk akal. Juheon bergegas ke jendela dan melihat piramida serta Sphinx muncul di luar. Dia yakin bahwa penguburan besar telah dimulai dan tidak ada seorang pun selain dirinya yang mengetahuinya. Para anak buahnya panik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Juheon mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun karena terjebak di sana akibat CEO yang serakah. Sementara itu, Taejun masih mencoba mencari tahu mengapa dia tidak bisa menggunakan reliknya. Juheon tidak bisa memberitahu mereka bahwa makam-makam besar seperti ini sedang bermunculan di seluruh dunia dan menyebabkan kehancuran serta kekacauan. Pikirannya teralihkan oleh suara menggelegar yang bertanya siapa yang berani mengganggu tidurnya. Juheon mendongak dan melihat serigala putih dengan aksesori emas melayang di atas mereka. Dia langsung mengenalinya sebagai relik Set, yang didasarkan pada Dewa Mesir kuno gurun, kegelapan, kehancuran, dan kejahatan. Tak lama kemudian, seekor anjing hitam muncul untuk melihat penyebab keributan. Juheon menyadari bahwa bukan hanya Set yang ada di sana. Doberman hitam itu adalah Anubis, dewa pemakaman yang membimbing orang mati ke alam baka. Sementara kalung itu adalah Osiris, dewa kesuburan dan alam baka. Juheon senang melihat 3 relik tingkat dewa di hadapannya. Dia menyadari bahwa inilah arti dari penguburan besar. Tiba-tiba, Anubis bertanya bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan untuk membangunkan mereka semua. Namun, Set memotongnya dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Set mulai mengendus karena mencium sesuatu yang familiar. Osiris menyuruh dewa serigala itu untuk memiliki sedikit harga diri. Set membentaknya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa memiliki harga diri ketika harus menghirup udara yang sama dengan manusia. Juheon menyadari bahwa serigala itu akan menjadi masalah terbesar. Ternyata dia benar, karena Set mengatakan bahwa dia baru akan merasa tenang setelah memusnahkan semua manusia yang lemah. Juheon sudah menunggu saat ini. Dia memanggil kode Hammurabi dan menantang Dewa Mesir itu untuk menguji kekuatannya. Set menertawakannya dan mengatakan bahwa relik lemah seperti itu tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Kemudian Set mengumpulkan kekuatannya dan menembakkan bola energi ke Juheon. Juheon memantulkannya kembali menggunakan kode Hammurabi. Serangan itu mengenai ketiga relik tingkat dewa, membuat mereka terluka. Set tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Juheon mengatakan bahwa inilah akibatnya jika menilai relik hanya berdasarkan peringkatnya. Set mengabaikan ejekan itu karena dia mencium bau Gagak pada Juheon. Anubis terkejut mendengarnya. Dia menyebut Gagak sebagai pengkhianat yang berpihak pada manusia, tetapi mengatakan bahwa Gagak telah disegel sejak lama, jadi tidak mungkin berada di sana. Set mulai berteriak karena Anubis tidak mempercayai indera penciumannya. Namun, Osiris menyuruh mereka tenang karena dia akan menghukum manusia sombong itu dengan ujian mereka. Osiris mulai menggunakan kekuatannya dan energi emas menelan Juheon. Juheon pun sadar bahwa dia berada dalam masalah. Saat membuka mata, dia mendapati dirinya berdiri di atas timbangan emas raksasa dengan bulu di sisi lainnya.
Dia langsung menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba, versi raksasa Anubis muncul di hadapannya bersama 5 pendeta tanpa wajah yang melayang. Anubis mengatakan bahwa ini adalah timbangan penghakiman yang akan menentukan nasibnya. Namun, Juheon yakin bisa melewati ujian karena dia pernah bertemu pemilik relik Anubis di kehidupan sebelumnya. Ujian itu terdiri dari serangkaian pertanyaan, dan Juheon hanya perlu menjawab "ya" untuk semuanya. Dia merasa ini akan mudah karena Anubis menjelaskan aturannya. Anubis akan mengajukan 42 pertanyaan. Jika Juheon menjawab semuanya dengan "ya", dia akan lulus. Namun, jika dia berbohong, dia akan gagal. Pertanyaan pertama adalah apakah Juheon belum pernah mencuri. Juheon langsung panik karena jika menjawab "ya", dia akan berbohong. Dia mulai berkeringat dan Anubis menyadari bahwa dia telah menjebak manusia itu. Anubis melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bahkan ketika Juheon mengatakan bahwa dia masih berpikir, Anubis tidak berhenti. Pertanyaan kedua adalah apakah Juheon belum pernah berbohong. Juheon sadar bahwa dia juga tidak bisa menjawab "ya". Dia tiba-tiba teringat bahwa pemilik Anubis sebelumnya adalah seorang anak polos yang jelas tidak pernah melakukan dosa. Anubis menyatakan bahwa Juheon telah gagal dalam ujian dan tidak perlu mengajukan pertanyaan lagi. Dia meraih Juheon dan melemparkannya ke dalam portal sambil menyuruhnya bersenang-senang di neraka. Juheon berteriak dan meronta saat jatuh ke dalam lubang api. Untungnya, dia masih hidup setelah jatuh dari ketinggian. Tiba-tiba, sekelompok zombie datang. Juheon mengambil tulang besar untuk melawan mereka. Namun, jumlah zombie terlalu banyak dan Juheon tidak bisa menggunakan kekuatannya. Salah satu zombie menangkapnya. Tepat saat zombie itu hendak menggigitnya, seekor gagak tiba dan memancarkan cahaya keemasan yang terang. Di luar, semua orang menyaksikan bola hitam melayang di udara. Di dalamnya, persidangan Juheon sedang berlangsung. Seth semakin kesal karena Anubis tidak kunjung kembali dari persidangan. Tiba-tiba, bola itu berhenti bercahaya dan retakan mulai muncul di permukaannya. Seth dan Osiris tidak percaya melihatnya karena mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Bola penghakiman itu kemudian hancur berkeping-keping, dan Juheon keluar bersama gagak di sisinya. Seth dan Osiris langsung mengutuk gagak itu dan menyebutnya pengkhianat tak tahu malu yang membantu manusia mencuri kekuatan mereka. Anubis juga kembali, tetapi dia tidak sadarkan diri karena telah dihajar habis-habisan oleh gagak. Seth memutuskan mengakhiri semuanya dan menggunakan kekuatannya untuk memanggil segerombolan mumi. Gagak memberitahu Juheon bahwa dia tidak bisa membantunya lebih dari itu. Namun, Juheon mengatakan bahwa itu tidak perlu karena mereka sudah berada di luar dan dia bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Juheon memanggil pedang Muramasa. Gagak kemudian menghilang sambil mengatakan bahwa dia akan senang menonton pertarungan. Juheon bergegas maju dan menebas mumi-mumi yang dipenuhi pasir satu persatu dengan pedangnya. Mereka terlalu lambat untuk menghindar atau menangkapnya. Namun, sebanyak apapun mumi yang dikalahkan Juheon, jumlahnya tidak berkurang. Dia menyadari bahwa dia harus mengalahkan tubuh utama. Untuk menemukannya, Juheon mengeluarkan pisau pemakaman Mesir. Pisau itu langsung merasa nyaman karena adanya para dewa dan piramida di sekitarnya. Pisau tersebut bisa merasakan keberadaan Anubis. Juheon bertanya apakah pisau itu bisa menemukan dewa tersebut agar mereka bisa memberi penghormatan. Pisau pemakaman tidak tahu apa yang direncanakan Juheon, jadi ia menyetujuinya. Juheon menggunakannya untuk menebas mumi-mumi sambil menuju tubuh asli peninggalan para dewa. Sementara itu, Anubis sadar dan mendapati dirinya berada di dalam tubuh mumi. Dia bertanya kepada Seth dan Osiris apakah mereka menggunakan kekuatan mereka. Mereka membenarkannya dan mengatakan bahwa mereka harus bertindak karena gagak telah muncul. Anubis terkejut mendengarnya. Namun, pada saat yang sama, Juheon menemukan lokasi ketiga dewa tersebut. Mereka tidak siap menghadapinya. Juheon menebas Seth terlebih dahulu dan membelah patung serigala di dalam mumi menjadi dua. Kemudian, dia menebas Osiris beserta jam pasirnya sebelum menyerang Anubis dan menemukan angkeh yang tersembunyi di dalam mumi. Juheon mengarahkan pisau ke Anubis dan mengatakan bahwa penghakiman sebelumnya batal demi hukum. Mereka akan memainkan permainan kecilnya sekali lagi. Anubis mengatakan bahwa Juheon tidak mungkin lolos dari ujian itu. Namun, karena Juheon mengarahkan pisau pemakaman kepadanya, dewa anjing itu tidak punya pilihan selain menurut. Anubis pun memindahkan mereka kembali ke dimensinya. Kali ini, dia jauh lebih lemah dan kecil. Sebelum sempat mengajukan pertanyaan, Juheon mencekiknya dan mengatakan bahwa dia hanya boleh mengajukan pertanyaan yang diperintahkan Juheon. Pertanyaan pertama adalah apakah dia pernah mencuri. Anubis menolak bertanya seperti itu. Namun, ketika Juheon sedikit menekan tenggorokannya dan menjatuhkannya ke timbangan, Anubis sadar bahwa dia tidak bisa lagi menindas manusia itu. Anubis bertanya kepada Juheon apakah dia pernah mencuri, tetapi Juheon menyuruhnya mengatakannya lebih keras. Anubis pun meneriakkan pertanyaan itu, tetapi Juheon menendangnya dan bertanya di mana sopan santunnya. Anubis bingung, tetapi tidak bisa membantah Juheon. Akhirnya, dia mengajukan pertanyaan itu dengan sopan. Juheon menjawab ya, lalu mulai membuat pertanyaan kedua yang semakin membingungkan Anubis. Namun, Anubis tidak punya pilihan untuk menolak. Pada akhirnya, Juheon keluar dari lingkup penghakiman dengan angkeh milik Anubis di tangannya. Saat melihat angkeh itu, sistem memberitahunya bahwa karena dia telah menguasai relik Dewa Mesir, dominasinya atas semua relik Mesir meningkat. Ketahanannya terhadap relik tipe kematian juga meningkat karena kepemilikannya atas Anubis, dan keterampilannya turut meningkat.
Selain itu, dia mendapatkan beberapa gelar baru, termasuk penjelajah makam agung dan perampok makam yang licik. Juheon sebenarnya tidak menyukai gelar-gelar itu dan berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saat itu, Taejin mendekatinya dan kali ini bersikap jauh lebih hormat. Dia mengakui bahwa sebelumnya telah meremehkan kemampuan Juheon, tetapi sekarang dia sudah melihat betapa kuatnya Juheon. Taejin mengatakan bahwa dunia akan segera berubah dan Juheon akan menjadi orang yang berharga dalam membentuk kembali masa depan. Dia meminta Juheon bekerja di perusahaannya karena mereka bisa mendukungnya dengan apapun yang dia butuhkan. Namun, kata-kata itu justru menjadi hal terakhir yang ingin didengar Juheon dan membuat amarah yang telah terpendam selama bertahun-tahun meledak. Dia menghunus pedang Miramosa dan menebas leher Taejin bahkan sebelum Taejin menyadari apa yang terjadi. Para anak buah Juheon pun ketakutan melihat sisi baru bos mereka. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.